Ketemu lagi dengan saya Anta Sina Urban Farming. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pupuk organik cair yang 99% pasti jadi. Karena banyak mungkin para pemula atau bagaimana saya tidak tahu, mereka mengalami kegagalan ketika membuat pupuk organik cair. Jadi baunya jadi kayak comberan, terus nggak bisa digunakan atau bagaimana. Ini contohnya, ini adalah pupuk organik cair dari urin kelinci. Ini urin kelinci, ini dari kulit mentimun, dan ini ada lagi, ini kulit mentimun dan bawang putih. Jadi ada tekniknya tersendiri. Jadi begini. Jadi sebelum saya masuk ke tutorial pembuatan pupuk organik cair, saya akan memberikan detail bagaimana mekanisme kerja dari pupuk organik cair ini. Jadi kalau seandainya banyak para petani yang mengatakan bahwa pupuk kohe ya, kotoran hewan yang bagus itu yang apa, atau urin kelinci atau feses kelinci atau guano, kelelawar, atau sapi atau kambing atau ayam. Sebenarnya kotoran hewan yang paling berguna bagi tanaman adalah kohe dari ini, mikroorganisme. Jadi sebenarnya di sini kan isinya bakteri. Nah, bakteri inilah yang nanti akan memfermentasi atau menyederhanakan supaya dapat dimakan langsung oleh tanaman. Biasanya mereka bekerja memakan kotoran dari bahan-bahan organik. Bahan organik itu ya dari tanaman ke tanaman ya. Jadi semua jenis sampah organik akan diurai atau difermentasi atau dikomposisi oleh bakteri ini. Oke, udah paham ya? Jadi ini ketika kita masukkan apa yang mau difermentasi, sebenarnya bakteri ini memakan dari apa yang akan kita buat jadi pupuk organik cair. Dia memakan, setelah makan dia buang kotoran. Nah, buang kotorannya kan jadi cairan. Nah, cairannya ini ya, inilah yang akan dimakan oleh tanaman. Oke, itu ya, paham ya? Jadi mekanisme kerja POC itu seperti itu. Sekarang biasanya kendala dari pemula membuat POC itu adalah step by stepnya tidak detail. Jadi harusnya begini, kita harus tahu ukuran yang mau difermentasi dulu. Kalau ini ukurannya berarti kan 1 liter. 1 liter berarti kita kalau pakai E4 ini 10 mili dan molasenya juga 10 mili, 1:100. Bisa pakai gula Jawa juga, ini gula Jawa. Tapi kalau membuat gula Jawa, buatlah sekental mungkin. Jadi kalau seperempat kilo nanti airnya ya sedikit gitu, biar bener-bener isinya gula atau airnya itu. Kalau molase jelas banyak berhasilnya kan, kalau molase, karena molase memang tetes tebu, jadi kandungan gulanya memang banyak. Ya, pertama kali kita kocok dulu. Baunya kan kalau bau E4 ini seperti tape ya. Kita tuangkan di sini. Ini ukurannya biasanya sekitar 10 mili lah. Kita tuangkan 10 mili. Kita tuangkan di wadah dulu. Sebelum kita masukkan ke situ, kita tuangkan ke wadah dulu. Kita hidupkan dulu bakterinya dengan gula. Ukurannya berarti kalau 10 mili banding 10 mili gula,
masukkan. Setelah kita masukkan, ini kuncinya di sini. Kita masukkan. Kita bisa aduk-aduk dulu dan kita diamkan. Ya afdolnya sih sebenarnya agak lama sih, biar dia hidup dulu dan makan dulu. Bakteri di sini untuk E4 ini bakterinya kan sedang mati suri, dia hidup enggak, mati juga enggak. Jadi kita harus hidupkan dulu. Kita hidupkan. Kita diamkan dulu biar dia makan dulu, makan gulanya. Kita aduk biar dia makan. Aduk. Setelah larut, kita nunggu bakteri siuman ya. Bakterinya biar siuman dulu. Ini ukuran untuk POC 1 liter. Itu 1 liter. Setelah itu kita masukkan di sini. Jangan lupa ini diisi air leri. Ini putih ini bukan air biasa. Ini air leri. Jadi biar berhasil, karena air leri juga mengandung karbohidrat. Setelah dia makan di situ, setelah dia hidup makan gula, bakterinya sudah ada karbohidrat, dia punya kekuatan untuk memakan sampah sampah organik. Ini yang saya gunakan adalah sampah dari nanas, buah nanas, dari kulit nanas. Ini kulit nanas. Saya lebih suka POC itu ada 3 yang saya suka: kulit nanas, kulit mentimun, dan bonggol pisang, karena sangat fleksibel, bisa buat tanaman, juga bisa buat POC atau E4 langsung gitu loh. Jadi untuk fermentasi dari kompos saya biasanya nggak pakai E4 lagi, saya jadi mengembangkan, memperbanyak, jadi satu tutup bisa menjadi 1 liter kan gitu. Jadi kalau nanti saya membuat kompos, saya nggak pakai E4, saya pakainya POC ini yang dari kulit nanas ini, atau bonggol pisang, atau kulit mentimun. Lalu kita masukkan dulu, ukurannya ya paling tidak 1/4 lah yang mau dimakan. Dan nanas ini saya tumbuk dulu tadi. Saya tumbuk dulu kulit nanasnya. Saya tumbuk biar apa? Biar renyah, biar remah. Karena E4 kan mulutnya kecil kan, dia bentuknya kan mikro. Kalau kita cari yang masih keras-keras itu kan dia lama menghancurkannya. Jadi triknya biar cepat jadi, salah satunya juga itu. Jadi kita masukkan di sini. Kuantitas 1/4 lah. Ini untuk ujungnya daun yang hijau ini juga saya masukkan. Saya berharap yang hijau itu jadi nitrogen, jadi N. Untuk yang buah jadi K-nya. Mungkin juga ada kandungan P-nya juga sih. Kalau saya lihat di literatur itu biasanya memang juga ada kandungan P-nya. Tapi jangan lupa, walaupun jenengan punya POC yang ampuh sekalipun, jangan lupa pupuk padat pada media tanam harus ada, itu wajib. Karena sehebat apapun POC kita, kalau tanah kita itu enggak ada di dalamnya, itu percuma saja. Jadi media tanamnya memang harus sudah ada mikroorganismenya, sudah subur, bagus. Nah, kita kasih POC ini seperti kayak ya 4 sehat 5 sempurna lah, seperti makanan tambahan kayak vitamin gitu. Sudah cukup ya, 1/4 ya. Nah, setelah itu kita masukkan E4 sama molasenya tadi ini. Jadi harus imbang antara gula dan E4-nya, bakterinya. Jadi
Jadi koyok bomone orang itu satu orang dapat satu makanan kan gitu. Kalau gulanya berkurang itu nanti takutnya mereka menjadi kanibal, jadi kekurangan makanan, akhirnya saling makan, akhirnya mati semua dan POC-nya tidak jadi. Setelah itu kita bilas dulu ya biar maksimal. Nah, setelah itu kita tutup, kita kocok. Nah, setelah dikocok kita diamkan mungkin sekitar 20 hari maksimalnya, tapi biasanya kalau buah kayak gini biasanya sekitar 15 hari itu udah jadi. Tiap pagi jangan lupa kita buka, biasanya dia akan mengeluarkan gas. Untuk antisipasi mungkin nek bomone orangnya sibuk atau bagaimana, lupa atau memang senangannya lupa biasanya ada orang yang kayak gitu, kita antisipasi dengan ini. Biasanya saya melubangi dengan jarum kan kecil banget ini, kita lubangi dengan jarum. Jadi jarum dipanasin di kompor gitu, terus ditubles gini, terus kalau biasanya kalau saya lubangi kayak gini, ini butuh waktu 20 hari untuk jadi fermentasinya. Tapi kalau tutup rapat kayak gini, biasanya saya hanya butuh sekitar 15 hari. Tapi tiap pagi saya buka atau dicek karena saya pernah setiap pagi saya cek, itu malam itu udah melembung ya gitu loh. Dia udah melembung, ini udah keras sekali. Nah, saya tunggu sampai pagi, saya buka meletus. Ya nggak apa-apa ya, cuma kaget aja, blok gitu. Nah, akhirnya saya antisipasi. Jadi kalau dia udah melendung, ini udah keras sekali, saya buka, itu tak tutup lagi. Jadi kuncinya berada di ini tadi sama apa, air leri. Jadi air leri ini sangat bagus sekali buat kehidupan di mikroorganisme tersebut. Jadi air leri E4, kalau ini kan 1 liter yang seperti awal tadi, 1 liter kan, jadi 10 mili, satu tutup ini 10 mili. Molasenya juga pakai ini aja takarannya, jadi takarannya pakainya E4, jangan pakai takaran tutup dari air mineral, nanti junjing kan gitu nggak berimbang. Nah, nanti kita tunggu sampai 20 hari lah maksimal. Nah, terus jadinya kayak apa kan gitu, mesti tanya toh. Nah, tandanya jadi kayak gimana gitu. Jadinya tandanya jadi biasanya POC ini berbau seperti E4 biasanya. Kalau nanas ya kayak tape-tape gimana, ada nanasnya, ada baunya nanasnya, tapi ada bau tapenya. Biasanya kalau gitu tuh berarti mikroorganisme sudah berkembang di sini, sudah berkembang menjadi banyak kan gitu. Nah, terus kenapa kok setiap POC itu kalau jadi kok baunya kayak tape ya? Karena ini tadi, karena memang dia berkembang, dia makan, dia berkembang di situ dalam botol jadi banyak, makanya baunya sama dengan ini tadi. Jadi bakteri tersebut sukses berkembang biak. Itu nggih, paham nggih? Jadi kohe yang paling bagus sama adalah kohe dari mikroorganisme, terus harus imbang antaranya molase dan E4. Yang ketiga air leri dipakai air leri, biasanya banyak jadinya hampir 99% jadi. Soalnya saya berulang kali membuat POC nggak pernah gagal itu biasanya saya membuat encaran dari ini gula Jawa yang saya jadikan cairan kayak gini nih, biasanya airnya kebanyakan, jadi kandungan gulanya sedikit. Setelah saya ukur sama-sama 10 mili, ternyata kandungan gulanya masih kurang. Kalau molase kan jelas, molase
sudah pasti untuk gulanya pasti banyak. Kalau ukuran gula Jawa itu kalau ketika dicairkan kan kita kadang-kadang kasih air kebanyakan. Gitu ya, tutorial dari saya ini pasti berhasil. Dan satu lagi, kalau pakai pada yang kayak gini, ini lebih praktis lagi. Ada yang kayak gini, biasanya karena saya kalau kayak gini malas untuk buka tutup, ini saya sobek sampai dalam, kelihatan nggak? Ini saya sobek, saya cutter sampai dalam, ini tok, udah. Nanti kita tutup. Kalau ini dari timun sama bawang putih, timunnya saya parut, timunnya saya parut biar jadi agak kecil-kecil gitu. Saya parut pakai ini, saya parut jadi kecil-kecil biar mikroorganismenya bekerja secara mudah. Oke, semoga tutorial dari saya bisa dimanfaatkan dan dapat digunakan dan pasti berhasil gitu ya. Jadi jangan harus punya keyakinan bahwa POC sesuai dengan tutorial saya pasti jadi, itu pasti.